5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik yang hebat? Apakah kalian siap belajar bersama Kak Citra hari ini? Kita hari ini belajar bersama-sama di mata pelajaran tematik kelas 2. Kita belajar di tema 5, pengalamanku, subtema 2, pengalaman di sekolah, khususnya untuk muatan pelajaran PPKN tentang penerapan sila Pancasila di sekolah. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat. Adik-adik, kita mendapat pengalaman baru setiap harinya. Nah, pengalaman adalah peristiwa yang pernah kita alami. Beberapa pengalaman tersebut ada yang mencerminkan pengamalan sila Pancasila. Adik-adik tentunya masih ingat tentang Pancasila. Pancasila ini berasal dari dua kata, yaitu panca dan sila. Panca itu artinya 5, sila itu artinya dasar atau aturan. Jadi Pancasila itu artinya 5 dasar atau 5 aturan. Jadi Pancasila ini menjadi dasar dari negara kita, Republik Indonesia. Nah, kelima sila ini disimbolkan dengan beberapa gambar adik-adik. Tentunya kalian hafal bunyi dari sila pertama sampai sila kelima. Kak Citra berharap kalian bisa menghafalkannya ya, dari sila pertama sampai sila kelima. Sila pertama itu simbolnya adalah bintang. Sila kedua itu simbolnya adalah rantai emas. Sila ketiga simbolnya adalah pohon beringin. Dan sila keempat adalah kepala banteng. Serta sila kelima simbolnya adalah padi dan kapas. Adik-adik, pernahkah adik-adik melihat kaligrafi? Apa itu kaligrafi ya? Nah, kaligrafi itu seperti ini adik-adik. Kaligrafi dapat mengingatkan kita kepada Tuhan, khususnya untuk umat agama Islam. Jika kalian umat agama Kristen atau Katolik, mungkin kalau kalian melihat salib, itu mengingatkan kalian kepada Tuhan. Mengingat Tuhan dapat juga dilakukan dengan berdoa adik-adik. Berdoa itu merupakan perilaku yang sesuai dengan sila pertama Pancasila. Nah, tadi Kak Citra sudah jelaskan bahwa simbol dari sila pertama adalah bintang. Lalu contoh penerapan sila pertama Pancasila di sekolah itu apa saja Kak Citra? Nah, contoh penerapannya adalah mendoakan teman yang sakit, berdoa sebelum belajar, mengikuti kegiatan keagamaan di sekolah. Ini adalah contoh penerapan sila pertama Pancasila di sekolah. Lalu adik-adik berikan tanda centang yang menunjukkan sila pertama Pancasila. Nah, di sini ada 8 gambar. Lalu sila mana saja yang menunjukkan atau menerapkan pengamalan sila pertama Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Berarti berhubungan dengan ibadah kita, berhubungan dengan agama. Nah, yang pertama, apakah ini sesuai dengan sila pertama? Iya adik-adik, ini berdoa sebelum belajar itu sesuai dengan sila pertama Pancasila. Lalu bergotong royong, apakah sesuai dengan sila pertama? Tidak ya adik-adik ya. Yang ketiga, memberikan kesempatan untuk teman beribadah sholat di sini. Tentunya ini sesuai dengan sila pertama. Mendengarkan khotbah, ini juga sesuai dengan penerapan sila pertama. Beribadah ke pura ya untuk umat agama Hindu. Iya, ini juga penerapan sila pertama. Ikut lomba baca kitab suci. Nah, ini juga penerapan sila pertama. Berteman dengan teman berbeda agama, itu juga sesuai dengan sila pertama Pancasila. Nah, untuk yang ke-8 ini tidak sesuai dengan sila pertama Pancasila. Tim Edo terdiri atas anak laki-laki. Tim Beni ada anak perempuannya. Nah, berikanlah kesempatan yang sama untuk anak perempuan. Sikap di atas sesuai dengan sila kedua Pancasila.
Adik-adik, kita harus bermain dengan semua teman. Tidak boleh memilih misalnya hanya bermain dengan anak laki-laki saja atau hanya bermain dengan anak perempuan saja. Tidak adik-adik, kita harus bersikap adil terhadap semua teman kita. Kita harus bermain dengan semua teman kita karena sikap itu sesuai dengan sila kedua Pancasila. Nah, sila kedua Pancasila itu simbolnya adalah rantai. Nah, contoh penerapan sila kedua Pancasila di sekolah adalah 1. Menolong teman yang jatuh adik-adik. Tidak semena-mena kepada orang lain ya. Tidak mengejek orang lain, tidak mencemooh orang lain, menghormati dan bersikap adil terhadap orang lain. Nah, sila kedua ini tentang rasa kemanusiaan kita kepada orang lain. Perhatikan gambar berikut ya adik-adik. Mana sih yang sesuai dengan sila kedua Pancasila? Yang pertama, apakah ini sesuai dengan sila kedua Pancasila? Iya adik-adik. Lalu yang kedua, ini seperti menuduh temannya ya adik-adik ya, sampai temannya kaget. Apakah ini sesuai dengan sila kedua Pancasila? Tidak adik-adik. Gambar yang ketiga, apakah sesuai dengan sila Pancasila? Tidak ya adik-adik ya. Gambar yang keempat sesuai karena berbagi tugas piket dengan adil. Lalu sila kelima, ya ini sesuai. Ini tugas kelompok, berbagi tugasnya juga dengan adil. Sesuai dengan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, sekarang kita belajar contoh penerapan sila ketiga Pancasila di sekolah. Sila ketiga itu simbolnya adalah pohon beringin. Contohnya hidup rukun dengan teman ya. Bunyi sila ketiga kan tentang persatuan Indonesia. Berarti ada kerukunan di dalamnya. Tidak bertengkar dengan teman, melaksanakan piket bersama itu juga sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Perhatikan gambar berikut adik-adik. Mana saja sila yang gambar yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Nah, yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila adalah gambar yang ini nih adik-adik ya, berteman, tidak bertengkar ya, ada persatuan. Lalu di sini bekerja sama juga sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Lalu yang keempat, menggunakan barang-barang produksi Indonesia. Terus mengikuti upacara dengan khidmat itu juga sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Kalau gambar yang ini adik-adik mencintai produk luar negeri itu tidak sesuai dengan sila ketiga. Mencoret-coret tembok juga tidak sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Nah adik-adik, di sini kita akan bersama-sama menentukan sila yang sesuai dengan sikap-sikap berikut ini dengan cara menarik garis lurus adik-adik. Nah di sini ada sikapnya, lalu ada simbol dari sila Pancasila. Nah mana yang sesuai nanti? Yang pertama, Rio belum mahir bermain kelereng. Ferdi dan Agung mengajarkan Rio bermain kelereng. Nah, apakah ini sesuai dengan sila yang bersimbol bintang? Yang bersimbol bintang itu kan berarti sila pertama. Atau yang sesuai dengan sila ke berapa ini yang simbolnya rantai? Ya, sila kedua. Nah, adik-adik, menurut adik-adik ini sesuai sila pertama atau sila kedua? Ya, ini sesuai dengan sila kedua karena di sini ada rasa kemanusiaan untuk membantu Rio bisa bermain kelereng. Selanjutnya adik-adik, Benny tidak sengaja menjatuhkan vas bunga milik ibu. Benny berkata jujur dan meminta maaf kepada ibu. Nah, apakah ini sesuai dengan sila kedua atau sila ketiga? Ayo adik-adik, sesuai sila keberapa? Ini sesuai dengan sila kedua. Ya, kalian berkata jujur dan berani meminta maaf itu sesuai dengan sila kedua Pancasila. Linda mengunjungi Anjungan Yogyakarta di TMII, Taman Mini Indonesia Indah. Di sana Linda mempelajari budaya khas Yogyakarta. Nah adik-adik, apakah ini sesuai sila pertama Pancasila atau sesuai dengan sila ketiga Pancasila?
Kalau kita belajar budaya Indonesia, otomatis ini sesuai dengan sila persatuan Indonesia, yaitu sila ketiga yang simbolnya adalah pohon beringin. Berikutnya adik-adik, di sini masih ada lagi nih adik-adik ya. Linda, Intan, dan Ayu mengunjungi Fitri saat ia merayakan Lebaran. Ini sesuai dengan sila keberapa adik-adik? Ya, ini sesuai dengan sila ketiga, persatuan Indonesia, karena mereka berteman tanpa membedakan agama juga. Sebenarnya ini juga bisa sesuai dengan sila pertama Pancasila adik-adik. Lalu Beni memuji masakan khas dari daerah asal Agung. Beni juga menyukai makanan itu. Apakah itu sesuai sila pertama, sila kedua, atau sila ketiga? Kalau memuji makanan khas orang lain berarti kan kita menyukai budaya Indonesia adik-adik. Berarti sesuai dengan sila ketiga persatuan Indonesia. Apalagi di sini Beni memuji. Nah, berarti ada persatuan di situ. Tidak ada pertengkaran, tidak ada perpecahan. Ayu belum mahir memainkan angklung. Fitri mengajarkan Ayu bermain angklung adik-adik. Apakah ini sesuai sila pertama, kedua, atau ketiga? Ya, berarti kalau di sini mengajarkan kepada teman kita yang belum bisa, itu sesuai dengan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Selanjutnya nih, sebelum belajar kelompok, Beni mengajak teman-teman untuk berdoa. Ya, ini sesuai dengan sila pertama pastinya ya adik-adik ya, karena ada kata berdoa di situ. Warga kerjasama membangun gapura untuk menyambut perayaan kemerdekaan. Nah, ada apa di situ? Ada kebersamaan, ada kerjasama, ada persatuan. Berarti sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Saat ayah hendak membeli tiket, loketnya ramai. Ayah mengantri dengan tertib. Ayah tidak istilahnya tidak mendesak-desak atau memotong barisan ya, memotong antrian. Ayah malah antri dengan tertib. Berarti ini sesuai dengan sila kedua Pancasila karena berhubungan dengan kemanusiaan. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 5 subtema 2 khususnya untuk muatan pelajaran PPKN tentang penerapan sila Pancasila di sekolah. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya. Tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.